Dahulu, kita disibukkan dengan segelintir orang yang menjual ayat-ayat Tuhan demi kepentingan perut. Dan hari ini, kita kembali dijejali isu yang tak kalah menjijikan, yaitu rasisme, serangan terhadap komunitas etnis tertentu. Isu ini secara membabi buta mengekspansi media sosial hingga mengganggu fokus kita. Digerakkan oleh konten kreator kacangan yang siap berkata jorok dan kasar asal dibayar, atau sekedar memuntahkan dengki rasial. Mereka menggunakan nasionalisme sebagai alat perpecahan dan kepentingan. Kata pribumi pun dijadikan barang dagangan, menjual derita masa lalu ke orang-orang polos, berdongeng tentang kearifan para leluhur, padahal tak selalu luhur. Dengan hanya berbekal narasi kopong, mereka nekat melolong, lalu diorkestrasi sedemikian rupa dalam balutan gibah ala celotehan kaum pengangguran. Tim horinya pun yang memang tak akrab dengan logika, lantas menyambutnya secara gegap gempita. Muncullah gerombolan tuna akal, berdesak-desakan mencemari beranda. Teriak-teriak merasa paling murni dan asli. Datang dengan mata melotot, sambil berbusa-busa menyemburkan kebencian. Padahal mereka tak lebih dari robot-robot rasis yang dikendalikan oleh segelintir cukong dan badut-badut bersarung yang mengaku pewaris tetap negeri ini. Internet memang telah menjadikan orang cenderung menggila dan agresif. Obsesi cari perhatian dan saling berebut pengaruh. Muncullah dari sini para pengaku ahli dalam berbagai bidang, membludak tanpa lisensi, khotbah tentang ilmu yang tak utuh, sebuah bakat terpendam yang sebaiknya dipendam. Para penyandang disabilitas intelektual ini mengira hanya mereka yang cinta NKRI. Selalu repot dengan slogan, selain mereka pokoknya radikal. Dari sini kita sadar betapa belum optimalnya transformasi tentang wawasan kebangsaan dan ilmu ketatanegaraan. Memasuki tahun politik, isu rasial memang sering digunakan sebagai alat kepentingan. Di Amerika misalnya, Trump menggunakan narasi anti-imigran untuk mengais suara, padahal Amerika sendiri adalah negaranya para imigran. Di Perancis pun demikian, narasi setipe juga sempat mengemuka. Di Indonesia sendiri sudah mulai masuk saat ini. Gejala ini sebenarnya bermula ketika banyak organisasi aneh bermunculan seperti Sunda Empire dan sejenisnya, membuat klaim imajinatif tentang mitos kehebatan kelompoknya dengan berbekal teori cocokologi. Dalam dunia psikologi, hal ini disebut gejala megalomania, semacam gangguan delusi tentang perasaan bahwa dirinya agung, besar, dan memiliki pengaruh signifikan untuk dunia. Nah, dari ruang becek itulah frase pribumi dan non-pribumi kembali viral di permukaan dan terus direproduksi. Perlu diketahui, nasionalisme kita ini tidak lahir dari persamaan yang sifatnya keterlanjuran, tetapi lebih kepada kesamaan ideologis yang memantik dalam sebuah harapan luhur. Meski berbeda latar belakang, agama, bahasa, adat, ras, tetapi bersepakat untuk hidup bersama dalam naungan konstitusi. Oleh karena itu, tak boleh ada supremasi ras di sini, karena Pancasila mengharamkannya. Nasionalisme kita adalah nasionalisme inklusif, terbuka terhadap setiap perbedaan dan keragaman. Bukan nasionalisme fasis yang menganggap rendah ras lain. Atas dasar itulah frase pribumi dan non-pribumi sudah tak patut digunakan dalam ruang publik. Semua warga yang memiliki KTP adalah warga Indonesia asli, meski wajahnya tampak tidak seperti orang Indonesia kebanyakan. Lagi pula, siapa sih yang menjamin kalau darah kita tak ada darah campuran dari bangsa lain? Orang-orang yang dianggap sebagai warga keturunan juga memiliki jasa yang tidak sedikit untuk negeri ini. Di hadapan sang saka merah putih, tak ada mayoritas dan minoritas. Setiap warga berhak untuk bangga sebagai sebuah warna dalam pelangi yang bernama Indonesia. Kita semua adalah anak halal yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi.